Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan implementasi Enterprise Resource Planning berbasis Odoo pada PT Bata. Latar belakang. Teknologi merupakan sebuah perkembangan perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software yang didasari ilmu pengetahuan dengan seiring perkembangan zaman dan didasari kebutuhan pengguna saat ini sesuai dengan yang dibahas oleh Elvi Husda dan Wangdra tahun 2022. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam pembuatan perubahan penyimpanan, komunikasi, dan penyebaran informasi, terutama dalam konteks bisnis perusahaan, terutama di bidang manajemen sistem informasi. Teknologi informasi membawa manfaat yang signifikan dalam mengelola, mengorganisasi, merencanakan, dan mencapai tujuan sistem informasi. PT Bata adalah salah satu perusahaan terkemuka di industri alas kaki yang telah beroperasi di Indonesia sejak lama. Sebagai bagian dari Bata Corporation, perusahaan ini memiliki jaringan global dengan pengalaman yang luas dalam produksi dan distribusi sepatu berkualitas untuk berbagai segmen pasar. PT Bata berkomitmen untuk menghadirkan produk yang nyaman, inovatif, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Submodul yang terdapat pada sub-sales PT Bata pada Odoo yaitu yang pertama ada sales, yang kedua ada accounting, yang ketiga ada purchase, yang keempat ada inventory, dan yang kelima ada CRM. Untuk permasalahannya ada dua. Pertama, distribusi dan logistik yang tidak efisien. Yang kedua, keuangan yang kurang terintegrasi. Untuk tujuannya sebagai suatu jawaban atas permasalahan yang sudah diuraikan tersebut dan memberikan solusi pengguna aplikasi Odoo. Yang kedua, tujuannya menerapkan sistem Enterprise Resource Planning yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan divisi marketing terhadap proses bisnis penjualan, serta mengurangi ketidakakuratan dalam pencatatan data, sehingga pencatatan data terdokumentasi dengan baik dan juga mengintegrasi sistem antar bagian. Pengelolaan di dalam marketing juga dapat teratasi dengan baik, sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. ERP Enterprise Resource Planning atau sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis dalam manajemen perusahaan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang cukup tinggi. Oleh Indrayani 2022. Odoo adalah open source yang dapat digunakan dalam proses bisnis. Ada banyak modul-modul yang disediakan oleh Odoo, antara lain accounting, inventory, sales, point of sales, CRM, blog, website, purchase, chat, human resource, project management, e-commerce, dan masih banyak yang lainnya. Penggunaan hanya tinggal menginstal modul-modul yang dibutuhkan. Use case dalam diagram ini: 1. Melihat produk, membeli produk, dan melihat status pesanan. Inventory, mengelola stok produk, memproduksi barang, dan mengemas serta mengirim produk. Purchase, menerima pembayaran dan laporan. Sales, menawarkan produk, membuat tagihan, menambah produk, dan laporan penjualan. Accounting, mereka pembayaran dan penjualan, membuat laporan. CRM, mengelola data customer dan membuat member. Penjelasan use case diagram. Use case diagram customer. Melihat produk. Customer dapat memilih dan melihat barang yang akan dibeli. Dapat membeli produk. Customer dapat membeli produk yang telah dilihat atau dibeli. Melihat status pesanan. Customer dapat melihat status pesanan apakah sudah dikirim, dibayar, atau di cancel.
Use case diagram sales. Menawarkan produk. Sales dapat menawarkan produk yang akan dijual agar menarik pelanggan atau customer. Membuat tagihan. Sales dapat membuat tagihan setelah customer membeli barang. Menambah produk. Sales dapat menambah produk yang akan dijual. Laporan penjualan. Sales dapat membuat laporan penjualan untuk direkap. Penjelasan selanjutnya dari use case diagram. Use case diagram inventory. Mengelola stok produk. Inventory dapat mengelola produk yang ada. Memproduksi barang. Inventory dapat memproduksi barang yang akan dijual. Inventory dapat mengemas dan mengirim produk. Inventory dapat mengemas dan mengirim barang setelah barang ada pemilihan. Use case diagram accounting. Mereka pembayaran dan penjualan. Accounting dapat merekap dan pembayaran dan penjualan yang masuk ke dalam sistem. Membuat laporan. Accounting dapat membuat laporan penjualan yang masuk. Use case diagram purchase. Menerima pembayaran. Purchase dapat menerima pembayaran pada customer. Laporan. Purchase dapat melihat laporan pembayaran yang masuk atau tidak. Use case diagram CRM. Mengelola data customer. CRM dapat mengelola data customer untuk diedit atau dihapus. Membuat member. CRM dapat membuat member untuk customer yang menjadi pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai activity diagram customer dan sales. Untuk customer, mereka dapat melihat produk, dan di bagian sales mereka menawarkan produk. Lalu saat si customer membeli produk, sales akan menerima pesanan serta mengecek stok barang dengan gudang. Lalu mereka akan menginformasikan kepada customer. Si customer akan menerima invoice dan membayar invoice-nya. Nextnya activity diagram pada inventory. Pada inventory sendiri mereka dapat mengelola dan mengupdate barang. Lalu sistem menampilkan item yang terupdate. Lalu inventory-nya menerima pesanan, mengirim pesanan, reporting barang, dan mengupdate barang pada sistem. Lalu selanjutnya activity diagram pada accounting. Pada accounting dapat merekap pembayaran serta penjualan. Lalu sistem akan menampilkan form history. Jika tidak, mereka juga dapat melihat data customer invoice. Lalu sistem akan menampilkan data customer dan invoice. Dan mereka juga dapat melakukan laporan, penjualan, dan pemasukan. Nextnya activity diagram pada purchase. Pada purchase, mereka dapat membuat purchase order atau penawaran. Sistem akan menampilkan form ordernya. Lalu si bagian purchase akan mengisi form order. Sistem akan mengkonfirmasi ordernya, menerima orderan, dan melihat laporan. Lalu activity diagram Customer Relationship Management atau CRM. Pada CRM, mereka dapat membuat peluang kepada customer, lalu sistem akan menampilkan form tersebut. Sisi CRM akan mengisi form dan memasukkan pendapatan yang diharapkan, lalu mengedit atau menghapus data customer. Lalu pada sistem akan menampilkan data customer, dan CRM dapat melihat laporannya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky. Selanjutnya akan menjelaskan yang pertama, tampilan rancangan program sales. A. Membuat sales order. Di sebelah kiri terdapat tampilannya. Form tersebut digunakan untuk memasukkan data produk sesuai pesanan pelanggan. Pada form ini, marketing dapat memasukkan nama produk yang dipesan oleh pelanggan, harga awal, serta harga jual. Selanjutnya, mengirim email kepada customer. Tampilan ini akan muncul ketika memilih tab kirim email pada pilihan tab di atas form penawaran. Email tersebut memuat penawaran yang lebih rinci dalam bentuk file PDF. Selanjutnya, membuat invoice tagihan untuk customer. Setelah data tagihan DP atau down payment keluar, maka selanjutnya pelanggan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan data tagihan yang ada. Selanjutnya ada tampilan rancangan program purchase. Pertama, membuat purchase order. Form tersebut digunakan untuk memasukkan data produk yang akan dipesan kepada vendor atau supplier. Pada form ini, purchasing dapat memasukkan nama produk yang akan dipesan, kuantitas, dan harga. Selanjutnya, mengirim email kepada supplier. Tampilan tersebut akan muncul ketika memilih tab kirim email pada pilihan tab di atas form penawaran. Email tersebut memuat penawaran yang lebih rinci dalam bentuk file PDF. Selanjutnya, melakukan pembayaran kepada supplier.
Form tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran produk yang dipesan kepada vendor atau supplier. Pada form ini terdapat detail produk beserta kuantitas dan harga yang perlu dibayar. Nah, selanjutnya ada tampilan rancangan program inventory. Yang pertama, melacak pergerakan setiap unit. Fitur ini diterapkan dalam sistem logistik untuk melacak status pengiriman barang, seperti sedang dalam perjalanan, telah sampai, atau gagal dikirim. Selanjutnya, memantau semua pergerakan barang. Pada tampilan ini, kita dapat melihat dan memantau semua pergerakan barang, baik barang yang masuk, incoming, ataupun barang yang keluar, outgoing, serta memastikan keakuratan pengiriman barang ke toko-toko cabang atau distributor. Dan berikutnya adalah tampilan rancangan program CRM, yaitu yang pertama itu ada A, itu mengelola hubungan dengan pelanggan. Ya, jadi di tampilan ini itu digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, melacak prospek dan mengubah menjadi pelanggan. Lalu pembelian di atas 1 juta rupiah mendapatkan 1 bintang, dan pembelian di atas 5 juta mendapatkan 3 bintang. Nah, berikut ini adalah struktur organisasinya, yaitu ada posisi, lalu ada nama dan juga tugas utama. Berikut adalah posisi dan nama dan tugas utamanya. Berikut keuangan 5 tahun terakhir. Dari tahun 2019 pendapatannya berada di 931,27 miliar, atau dengan perubahan di minus 6,20%, dengan laba atau rugi bersihnya di 23,44 miliar untuk labanya sebelum pandemi, dan kinerja cukup stabil. Lalu tahun 2020 untuk pendapatannya di 459,58 miliar dengan perubahan di 50,65%. Lalu laba atau rugi bersihnya di 177,76 miliar untuk ruginya. Dampak untuk keterangannya itu adalah dampak pandemi, penjualan dan laba tertekan. Lalu tahun 2021 untuk pendapatannya berada di 438,48 miliar dengan perubahan di minus 4,59%, dengan laba atau rugi itu di 51,21 miliar dengan ruginya. Untuk keterangannya itu adalah untuk pemulihan terbatas, laba masih negatif. Untuk di tahun 2022 ada 543,45 miliar. Untuk perubahannya di minus 46,74%. Lalu untuk laba atau ruginya itu berada di 105,92 miliar ruginya. Untuk keterangannya pemulihan signifikan tetapi rugi meningkat. Lalu di tahun 2023 untuk pendapatannya di 609,61 miliar dengan perubahan di minus 5,26%, dengan laba atau rugi di 190,29 miliar dalam tanda kurung rugi. Keterangan penurunan pendapatan rugi lebih besar. Untuk kesimpulannya, implementasi sistem ERP berbasis Odoo di PT Bata memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi antar departemen. Proses bisnis pembelian yang melibatkan kolaborasi antara tim gudang, tim pembelian, dan akuntansi berjalan dengan lancar berkat penggunaan modul-modul yang terintegrasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.